Bapak Ibu saudara, berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam hidup ini ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah kita sehat ataukah kita sakit? Kalau ternyata kita sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita sakit, ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah kita sembuh ataukah kita mati? Kalau ternyata kita sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita mati, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah kita masuk surga atau masuk? Kalau ternyata kita masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita masuk neraka, perlu dikhawatirkan? Perlu? Oh, tidak perlu. Kalau di neraka itu tidak ada kesempatan pulang kembali. Atau ada yang pergi tahan untuk pulang lagi baru ada itu. Saya ulang. Dalam hidup ini ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah kita sehat ataukah kita Kalau kita sehat tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tapi kalau kita sakit ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah kita sembuh ataukah kita mati? Kalau kita sembuh tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita mati ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Kalau masuk surga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita masuk neraka, masih ada yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada. Semuanya sudah selesai. Itu dia, Gus. Saudara-saudara, lalu kita membaca bagian teks ini dengan 3 nasihat yang ringan saja, dan itu membayangkan mestinya itu jadi hidup setiap hari bagi setiap orang. Apalagi kalau dia mengaku sebagai orang yang percaya. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Saya mau tanya gitu, sukacita dan senang beda kok sama? Sukacita dan senang beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda. Beda. Kok di pentulisan saya beda. Tapi memang beda. Senang berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima dengan. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik waktu senang, baik waktu. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Bahkan kita hidup sampai kapan? Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Di setiap waktu. Sikap kita terhadap keadaan itu lebih penting dari keadaan yang sebenarnya. Sikap kita. Semua orang berjumpa dengan keadaan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Punya masalah? Tidak usah om. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Kenyataan 30 belum nikah. Masalah bukan? Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Harapan kita bisa seumur hidup bersama suami istri sampai umur 80-90. Kenyataan baru 50 lebih satu menikah. Sikap kita itu lebih penting. Sukacita berurusan dengan kedewasaan seseorang berjumpa dengan persoalan-persoalan dalam hidup. Karena itu dia nasihat.
bersukacitalah senantiasa. Bukan senanglah senantiasa. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang kan. Air yang tidak ada gelombang dia bernama aqua. Laut yang bergelombang. Senang itu, saudara, uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tetapi tidak bisa membeli sukacita. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam Siapa. Karena itu orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan tidak akan pernah mengalami sukacita, sekalipun dia uang banyak. Karena dia bisa beli banyak barang, tetapi sukacita yang tidak bisa beli. Saudara, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama seperti ban itu bagian dari otot, tapi ban itu bukan otot. Supaya jangan baru naik ban kira kita sudah naik otot. Masih banyak orang di dunia bekerja, berdoa, segala macam. Cari apa? Senang, bukan sukacita. Tadi pagi saya baru bilang di gereja, banyak orang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon Pak Pendeta, "Yo, saya di Surabaya." Enaknya pesir-pesir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah petunjukkan dulu dia tahu cara menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menjadi bahagia karena sikap terhadap kekayaan. Dan itu nasihat ini menarik, supaya hidup punya kualitas, supaya hidup bermutu, maka dia bilang bersukacita, baik dalam senang, baik dalam. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan pernah memahami ini konteks. Tidak akan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit gitu. Sakit. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap. Waktu ibu sakit melahirkan, suami ada bantu. Ibu sakit melahirkan di dalam kamar bersalin itu, kami suami-suami yang kedua bilang, "Yes." Tapi tidak tahu. Saya bilang, "Yesus lah dia bayangkan tidak tahu anakmu kepesan." Tapi saudara, ketika lihat itu anak lahir, mama dong senang atau tidak? Saya mau tanya, rata-rata kita di Saum lagi nih, mama-mama dong melahirkan anak berapa? 2 sampai 5 atau 1? Berapa? 5. 2 ada? 3 ada? 4 ada? 5 ada? Di atas 5 ada? Sakit begitu kenapa? Sukacita itu sikap terhadap sebuah kehidupan. Semua orang mengalami kematian. Orang percaya, orang tidak percaya pun mengalami. Tapi yang percaya punya sikap terhadap kematian berbeda. Saya mau kasih saudara, toh pada akhirnya kita hidup kuat-kuat 70. 80 juga ada. Tapi itu so asam urat, kolesterol, telinga tidak jelas. Kita duduk yang 80 itu dong pun cerita tidak ada lagi. Dong pun cerita hanya beberapa. Satu dong akan cerita bilang, "Papa pun angkatan semua sudah." Cerita. Paling duduk dengan cucu dong pun cerita bilang begini, "Dulu di zaman Jepang. Dulu di zaman Jepang, itu waktu Jepang datang, opa pun teman semua lari. Hanya opa sendiri." Jadi cucu tanya, "Hei, semua teman lari?" "Iya." "Opa tidak lari."
Upah hebat, tidak ukur. Kau lari ke mana, kau pistol sudah. Sikap kita tapi saudara tahu bagaimana bisa di dalam Tuhan dan menikmati sukacita itu kalau tiap hari kita hidup itu hanya ditujukan ke hal-hal yang terbatas yang mengisi kesenangan-kesenangan kita antara 0 sampai 70 80 tahun. Saudara sakit berat kan berjumpa dengan banyak keluarga sakit berat. Orang kaya. Orang bilang dokter lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan pikir uang. Saya semua lakukan yang terbaik. Apa jawabannya? Kami hanya bisa melakukan apa yang mampu. Selebihnya kita takut kepada keputusan Tuhan. Nah, di persoalan kalau orang tidak hidup dalam di persoalan di situ. Ada orang ini yang kadang-kadang seumur hidup ini dia gini mungkin 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak bapak, kedua waktu anak sidang, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Yang tiga mau pulang. Lalu kita kasih aksesoris Kristen semua. Itu jadi masalah. Ada orang yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali, Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia disebut jemaat napas. Natal kan? Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia singkatan tambah panjang. Napasot 1. Napasot 1 itu tiba-tiba yang berdoa. Tapi di sini tidak ada ya. Ada atau tidak? Takut musuhan. Saudara, saya membayangkan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita dibutuh hidup enak di dunia. Tidak bisa pungkiri. Tapi jangan sampai karena kehidupan enak di dunia kita jadi lupa Tuhan. Bahkan mengabaikan Tuhan. Tuhan itu paling gampang kita abaikan. Sehingga sukacita sulit ada di kita. Saya punya video satu beredar luas ketika saya tanya, kalau ada ibadah jam 5, pesta jam 5, pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pesta atau ibadah? Pesta atau ibadah? Pilih pesta juga. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal bukan pilihan, yang menjadi soal adalah alasan memilih. Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Aduh, Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu macam perasaan begitu. Tapi kalau saya yang tanya, jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekali. Nah itu satu, bersuka cita. Kedua, tetaplah berdoa. Doa itu harus doa itu dibutuhkan oleh orang-orang yang rasa dirinya terbatas. Dia akan mencari kekuatan yang lebih kuat dari dia yang tidak. Bagi orang-orang yang rasa kuat, dia mau berdoa buat apa? Doa itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa diri, saya manusia ini terbatas, saya butuh. Tapi yang tidak terbatas sih mau berdoa buat apa? Kenapa? Doa itu relasi. Doa bukan kata-kata. Doa itu relasi. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Sehingga kadang-kadang dia jadi takut. Ada orang yang paling cerewet ini, insya Allah kita, tapi kalau kita bilang, sebentar bu doa sama
pusing. Wah, betul betul. Besok lagi ada betul. Dia ada ikut ibadah. Ada. Cuma tunjuk dia. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu pusing dengan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Saya kalau dengan beliau, kami dua punya relasi baik. Kami dua saling kenal. Kami dua punya hubungan. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Kenapa? Oh gimana? Naik. Karena kami dua punya hubungan. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya jalan, beliau berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek kok Pak? Relasi lebih penting dari kata-kata. Banyak orang punya jam doa tiap hari, tapi dia tidak membangun relasi, dia berkata-kata. Padahal kata-kata sekarang bisa diucapkan oleh besi. Saudara pernah alami atau tidak pas saudara telepon itu Nona bilang nomor yang Anda tuju. Pernah begitu? Nomor yang Anda tuju sementara tidak aktif dan pernah alami? Saudara kenal itu Nona? Kenal betul? Tapi saudara dengar dia omong. Doa bukan itu, doa relasi. Orang kalau tidak mau membangun relasi, bagaimana disebut doa? Karena relasi yang kuat itu kata-kata kita ringan. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri kedua. Kami dua ada relasi kedua. Oleh karena hubungan dan relasi itu kata-kata saya menjadi ringan. Saya kalau meminta teh di sekolah ini saya hanya bilang mah bikin teh saya. Gelas kecil saya, gula dan terlalu banyak. Bapak takut sakit gula. Saya mintanya begitu. Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, atau bayangkan kalau saya mau minta teh di sekolah itu saya bilang begini. Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Bapak takut sakit gula. Itu pas habis orang tua tanya, lu sehat? Kekuatan doa tidak pada waktu saudara menangis. Kekuatan doa tidak pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa ada pada penyerahan total. Penyerahan total. Banyak orang sudah menangis di hadapan Tuhan, banyak orang berteriak di hadapan Tuhan, tapi tidak memberi masalahnya untuk Tuhan. Bawa pisang satu karung, dia berdoa, Tuhan kirim otot trek satu. Otot trek datang, dia puji Tuhan, amin, haleluya. Kalau sudah naik di atas otot trek, kasih turun itu karung, biar mobil yang baru. Hanya orang gila yang di atas otot karung tetap menyerahkan. Paulus nasihat jemaat di Efesus. Dia di dalam penjara. Dia nasihat jemaat itu. Jemaat berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18. Dia kasih tahu 5 hal. Pertama, dia bilang berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Berdoa jangan mengikuti suasana hati, tapi berdoa setiap waktu. Karena kita lagi berhadapan dengan berbagai perubahan, tantangan, dan tipu muslihat iblis. Berdoa setiap waktu. Kenapa sih? Kita punya kondisi itu dua. Pertama susah, kedua senang. Kita bisa kelompokkan orang. Kalau orang susah dia bisa punya pilihan, terus berdoa, atau ada orang yang ketika susah dia berhenti berdoa. Itu sama saja, kita berdoa sama. Apalagi kalau dia bandingkan orang lain. Itu orang saja minum sobi tidak pernah sakit. Kalau suami ini kita pikir itu terus bertanya, berhenti. Pilih. Kita
senang, kita diberi pilihan. Tetap berdoa atau berhenti berdoa. Ada orang senang, dia terus berdoa kan dia tahu dia berjumpa dengan kesenangan ini karena jalan-jalan ini Tuhan siapkan. Tapi ada orang ketika dia senang dia lupa Tuhan. Hidup ini satu kali, mabuk dulu. Yang enak-enak juga hidup satu. Karena itu Paulus nasihat, berdoalah setiap hari. Jangan hanya ikut suasana hati. Senang-senang berdoa, tidak senang ya sudah Tuhan. Ada orang ini ya, doa makan tidak. Tapi kalau sebanyak-banyak kok, semua ambil makan, semua duduk begini, itu tidak enak ikut. Angkat muka yang lain masih tutup mata dan duduk begini. Kedua, tegas tahu. Berdoalah di dalam roh. Yang dimaksud dengan doa dalam roh itu bukan berarti belajar bahasa roh, berdoa dalam roh. Apalagi bahasa roh tidak disediakan. Berdoalah dalam roh itu artinya berdoa dalam kesatuan dengan roh. Kenapa? Roh itu yang menghubungkan kita ini dengan Tuhan. Roh itu yang mendorong kita mencari Tuhan. Kalau roh itu adalah Roh Kudus, maka catatannya tambah menarik. Dia mau kasih tahu. Karena itu Roh Kudus, kamu mau bersatu dengan Roh Kudus, maka jagalah kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Banyak orang berdoa meminta pada Tuhan, tapi tidak menjaga kudus. Itu tidak bersoal. Ya rajin berdoa, ibadat kita, kekudusan kita. Kalau kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 itu familiar sekali ketika dibilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebenaran. Banyak orang suka itu ayat, bahkan bikin status pakai itu ayat. Tidak apa-apa, tapi semua susah. Sebelum sampai ayat 28 ada ayat 26 dan 27. Dia bilang begini, Roh Kudus, roh itu berdoa untuk hal-hal yang tidak terucapkan. Dalam kesatuan dengan roh itu, roh menyampaikan kepada Tuhan apa yang tidak terkatakan dari mulut kita. Kenapa? Yang kita tidak tahu itu banyak. 1 menit ke depan kita tidak tahu kita duduk jadi apa. Kita tidak. Dan itu roh. Kedua, ketika orang ada masalah, dia tidak tahu apa jalan keluar terbaik bagi masalah. Hanya roh yang kami itu berdoalah kesatuan supaya kamu bisa memahami apa persoalanmu dan mengambil sikap yang jelas. Berdoa di dalam. Saudara, saya kira itu serius. Karena banyak orang Kristen tiap hari berdoa. Ayat Alkitab juga banyak. Bahkan tertulis di kuburan juga ayat Alkitab. Tapi kalau kita tidak ada kesatuan dengan doa. Ketiga, berdoalah dalam berjaga-jaga. Berdoa dalam berjaga. Kamu berdoa setiap waktu sebaik, dalam roh sebaik, tapi ingat berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga itu menyampaikan kepada saya dan saudara untuk sadar baik-baik ada hal yang perlu saudara kerjakan. Nanti ada lain yang Tuhan kerjakan. Saya kasih contoh. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Nah itu persoalan iman. Yang iman itu kasih tahu otak. Otak, yuk, lu tahu atau tidak? Tidak. Kasih tahu dulu. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Kok? Yuk. Jadi otak tolong kasih tahu kaki.
Supaya kalau ada waktu lari kencang begitu, kaki jangan lompat di tengah jalan. Ada hal yang perlu kita lakukan. Terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, dan apa yang kita lakukan. Saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan. Saudara percaya? Betul. Dan saya juga percaya. Tapi yang antar itu anak yang di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa di sekolah laki yang karena terlalu sibuk dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi pagi, Tuhan tolong jemput aku. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi lakukanlah apa yang perlu kita lakukan. Berjaga-jaga. Ini kan kompleks pertokoan. Saya yakin ini orang percaya semua. Siapakah di antara kita karena sudah berdoa, lantas dia kasih tahu anak-anak semua, anak-anak, kita sudah berdoa jadi mulai sebentar malam itu pintu toko tidak usah kunci. Berani? Berani atau tidak? Berani tidak tutup besok berasmu tunggal. Jadi berjaga-jagalah. Kamu tetap harus melakukan sesuatu. Tapi berjaga-jaga yang kedua, ini saya kira menjadi pesan dari kita. Berjaga-jaga yang kedua itu berkaitan dengan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Waktu datang kembali dia harus mendapatkan saudara dalam keadaan berdoa, tidak dalam keadaan malu, tidak dalam keadaan juga, tidak dalam berbagai keadaan lain selain berdoa. Kenapa? Alkitab menggambar kedatangan Tuhan seperti itu. Kita tidak tahu. Bahkan kita hidup pun kita tidak tahu sampai. Karena itu berdoa dalam berjaga-jaga. Supaya kita tahu bukan sekedar apa yang kita lakukan dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya, tapi kita mesti didapatkan dalam keadaan terus. Itu dia pertanyaan besar bagi orang-orang percaya. Karena itu yang ingat, firman ini pendek sekali dari 17. Tetaplah. Petrus tulis ini. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Dia bilang, kesudahan segala sesuatu sudah. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Jaga ini hati, jaga pikiran, buat diri tenang. Keempat, berdoalah tanpa putus-putus. Itu bicara, kalau tadi berdoa setiap waktu, itu bicara tentang suasana. Sekarang dia bicara tentang berdoa yang tanpa putus. Itu berkaitan dengan konektivitas. Apa ya? Terhubungnya kita dengan Tuhan. Dia itu harus seperti instalasi listrik. Masuk rumah, kita butuh lampu menyala, karena sudah diinstalasi, tinggal tekan, lampu menyala. Butuh nonton televisi, tinggal tekan, itu menyala. Saudara butuh kulkas, saudara tinggal tutup. AC, tinggal. Karena apa? Karena terkoneksi. Berdoalah tanpa putus. Itu sering. Supaya semua yang kita lakukan adalah bagian dari doa. Persoalan kita tuh saudara, kita membedakan terlalu jauh antara berdoa dan bekerja. Padahal kalimat yang paling ringan yang saudara dengar di mana-mana adalah mendoakan, berdoalah bagi apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu. Kalau saudara berdoa bagi pekerjaan, kerjakanlah apa yang saudara. Itu baik.
daripada doa lain bikin lain. Pokok nama haleluya. Tapi dia pun ada juga halilintar. Antara apa yang kita doakan dengan apa yang kita. Tidak ada yang salah ketika kita mulai kerja dengan berdoa. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah apakah waktu kita kerja kita masih pakai itu prinsip-prinsip bekerja yang baik. Tidak ada yang salah ketika kita makan kita mulai berdoa. Tidak ada yang salah. Yang menjadi masalah bahwa apakah setiap suapan nasi yang masuk di mulut kita adalah bagian dari ungkapan syukur kita terhadap kita. Itu dia persoalan. Terakhir lagi sekarang, berdoalah juga untuk orang lain. Doa itu jangan egois. Berdoa juga untuk orang lain. Renungkanlah kita pernah berdoa untuk orang lain ketika. Coba saudara periksa 10 doa terakhir yang saudara berdoa. Bagi yang biasa berdoa ya. Yang tidak berdoa dia mau periksa. Periksalah 10 doa saudara. Apakah memang kita pun berdoa ini kadang-kadang aneh juga. 1 menit pertama tuh puji Tuhan, haleluya engkau dahsyat, engkau luar biasa. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Baru pas mau habis dia bilang, ampunilah segala dosa kami dalam nama Yesus. Kadang-kadang sebelum itu ampuni dia tambah 1 kalimat, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami lihat setelah ampuni. Dan tidak apa-apa juga, kau minta di Tuhan juga ya. Tapi saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, jangan sampai kita terlalu egois. Satu saat penjual payung dan penjual es sama-sama berdoa. Dan penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya payung hujan turun terus supaya. Dan penjual es berdoa supaya panas terus. Biar es, menurut saudara siapa menang? Menurut saudara siapa menang? Karena itu harus berani berdoa ke semua orang. Kasih Tuhan atur. Ada waktu panas supaya Islam. Ada waktu hujan supaya. Bahkan waktu berdoa pun kita tidak ikut. Anak mantu dong pernah berdoa kasih mama mantu. Pernah. Doa apa dulu? Doa serahkan jadi.